harimau lepas dari sirkus ini jalan-jalan di tribun. Foto banget tiba-tiba di depan kamera kak. Aneh-aneh lagi nah. Duh kasian banget. Belalainya putus guys. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semua kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, jadi hari ini gue mau bikin konten react lagi mengenai satwa liar guys ya, yang beredar di media sosial. Maupun itu yang kecelakaan, mau yang lucu-lucu, mau yang ngeri, macem-macem kita akan bahas. Sekalian gue selipin edukasinya ya, karena banyak banget teman-teman yang minta insight dari gue tentang kejadian-kejadian yang ada di medsos ini. Oke? Let's go, siap ya. Sekarang kita lihat ini. Harimau lepas dari sirkus ini jalan-jalan di tribun. Orang-orang juga nggak pada kabur. Sans banget ya orang-orang ya. Tapi emang kalau harimau sirkus rata-rata ya beda sama yang liar banget ya. Dia udah karakternya udah lebih santai gitu. Tapi ini nggak bener sih. Sampai sekarang gue nggak pernah setuju sama namanya yang sirkus harimau kayak gini guys. Kecuali animal presentation ya. Kalau sirkus kan dia ngelakuin harimaunya ini ngelakuin hal-hal yang di luar perilaku alaminya ya. Jadi buat apa gitu. Tuh sepi kan tribunnya bagus lah. Mending kita bikin mereka sepi sehingga close ya namanya sirkus menyiksa binatang seperti ini. Stop wild animal exploitation for the sake of human entertainment. Setuju banget. Jangan sampai kita eksploitasi satwa liar hanya untuk hiburan kepada penonton atau enggak pengunjung ya. No way. Bukan cara yang bijak untuk kita menikmati keindahan satwa liar guys. Masih banyak cara-cara lain. Respon yang baik dari penonton karena tidak boleh panik. Apalagi sampai lari-lari karena binatang liar akan merasa terancam dan malah akan menyerang. Ada benar ada salahnya. Kalau kita lari itu untuk harimau bukannya mereka merasa terancam ya, tapi mereka merasa terangsang untuk mengejar karena mereka menganggapnya kita adalah mangsa yang lemah kalau kita lari guys. Wah di mana ini? Di India lagi kah bermain kobra sebanyak itu? Tapi ini pawangnya expert sih, jago sih dia. Jago. Dia udah bisa menguasai situasi ya. Kelihatan banget santainya, cara handlingnya. Dia nggak kepatok sama sekali. Jago ini orangnya. Hebat. Waduh, dikepret kobranya. Gak ada harga dirinya guys kobra. Tapi emang kalau pawang-pawang ular mereka udah bisa mengerti karakter ular-ular tersebut. Jadi mereka santai banget. Bro is not in danger, bro is the danger. Betul. Orang ini bukan dalam keadaan berbahaya, tapi orang ini adalah si bahayanya ya guys. Gokil sih orang-orang kayak gini. Nyawanya berapa sih? Apa nih? Ada harimau nih di semak-semak nih. Kamuflasenya gila sih guys. Oh itu ada guys, itu ada tuh kepalanya tuh ngintipin dia tuh. Waduh, itu udah siap ambush itu. Kalau kita lari dikejar udah pasti. Harimau bisa ngumpet sejago itu ya guys ya tuh harimau itu. Nah ngejar atau kabur. Ini di India, ini India sih kayaknya guys. Oh untung nggak nyerang. Kalau nggak nyerang ngeri sih. If a tiger sees you, then you shouldn't be there. Betul, ada betulnya ada salahnya. Maksudnya itu kalau harimau lihat kita, berarti kita berada di posisi yang tidak seharusnya guys. Itu adalah wilayah harimau ya. Itu adalah trailnya harimau, tempat harimau lewat bolak-balik kayak gitu guys. Next. Ini orang-orang tarik lagi sama harimau dari dalam kandang ini. Rata-rata orang yang udah melewati perimeter guys ya, perimeter yang udah ditetapkan biar ada jarak aman. Tapi kalau misalkan masuk ke dalam perimeter gini itu udah nggak aman guys. Ditambah besi-besi yang celah-celah besinya besar, jadi kaki depan harimau bisa main dengan leluasa. Itu susah guys, lepasnya gimana itu? Salah satu caranya menurut gua kayak gitu ya, semprot air atau nggak diprovokasi dengan cara pukul besi ke kandang besi sekencang-kencangnya sehingga harimau itu menjadi terganggu dan dia cabut. Itu salah satu caranya guys. Tapi udah kayak gitu aduh ngeri banget. Gue paling gak mau digigit harimau dari luar kandang karena susah untuk
recovery-nya buat kita ngelepasnya guys. Ini di mana nih? Al-Zora. Kalau udah kayak gini tuh yang gua kesel ya, ini human error, kesalahan orang, tapi pada akhirnya ntar harimau tersebut menjadi korban, bisa jadi tembak mati. Itu yang gua nggak setuju, karena harimau di sini nggak salah, karena dia insting alaminya emang akan seperti itu guys. Hope the tigers are safe. Ya bener, karena ini salah orangnya, bukan salah harimau ini. Ngeri kayak gini guys, masuk kandang kayak gini guys. Karena kalau kita kegigit harimau yang dalam kandang, kita mau mukul gimana, ini kan besi gitu, jadi susah untuk recovery-nya. Ini mengerikan, aduh mengerikan banget. Beruangnya waving gitu guys, kayak sini, lucu banget. Burung-burung di kebun binatang ini mereka akan selalu lapar. Jadi ketika orang-orang ngasih makanan, mereka akan terbiasa buat minta makanan lagi. Walaupun mereka sebetulnya nutrisinya udah terpenuhi, misalkan ya, udah kenyang juga. Tapi namanya beruang pasti dia makan terus sampai obes. Setiap kebun binatang punya kebijakan, ada yang boleh ngasih makan, ada yang enggak, karena nutrisinya udah dihitung. Jadi kalau misalkan kita ngasih makan sembarangan, bisa jadi dampak buruk ke kesehatan beruangnya guys. Mau loncat kah ini? Mau loncat ini mah guys. Loncat ini mah tuh posisinya udah jelas mau loncat. Nah, mengerikan itu karena nggak aman kayak gini guys. Harimau bisa kayak gitu, itu karena nggak aman itu. Kurang-kurangin kegiatan orang yang konyol ke binatang liar, satwa liar. Kurang-kurangin juga kebun binatang yang punya fasilitas tidak layak guys, secara keamanan dan juga kesejahteraan satwanya. Semoga zaman sekarang udah nggak ada lah kayak gitu ya. Udah beda zaman guys, beda sama zaman dulu nih. Stay Giant Owl. Ini bacanya gimana sih, Stay Giant atau Stay Giant? Terkenal karena pantulan cahaya merah di matanya. Seringkali dikaitkan dengan iblis. Nggak ada ngaruhnya. Sejak kapan iblis berbentuk burung hantu guys? Tapi keren sih, mata kayak gini kayak Sharingan guys ya. Gokil ini. Burung hantu di Amerika ini. Serem kayak Sharingan, tapi keren juga. Wah, komodo nih. Makan kambing ini. Dikejar nyampe itu mah. Wah, udah. Sekali gigitan ada bisanya, sehingga pendarahan nggak akan bisa berhenti guys. Pasti pendarahan terus ini kalau digigit komodo. Langsung ditelan lagi, gokil. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi gua, ini kambing emang alami ada di sana atau kambing yang disiapkan oleh orang buat jadi atraksi? Gua nggak tahu ya. The real dragon guys, ini kadal terbesar di dunia dan hanya ada di Pulau Komodo di NTT. Gua pernah kesana, keren banget sih. Komodo. Tuh ada yang komen, hahaha. Komodo di sana sekarang diberi makan. Harusnya nggak boleh sih. Harusnya biarkan mereka tetap insting alaminya dan juga berburu alami gitu guys ya. Karena kalau misalkan kita siapin makanan buat mereka, ntar akan menjadi ketergantungan ke manusia untuk memberi makan. Next, kucing emang berkaki 4, tapi entah mengapa jejak tertinggal justru hanya terlihat 2. Ya betul, untuk kucing walaupun kaki 4, kaki depan itu tapaknya akan diikutin sama kaki belakangnya. Jadi mereka bekasnya nggak akan 4 tapi 2, karena ini nih contohnya nih, kaki depannya nih di sini. Nanti pas dia ngelangkah, kaki kanannya akan di tempat yang sama kayak kaki depan. Itu kucing kayak gitu guys, keren, gokil. Kapibara bener-bener ya, si Mas Bro ini kocak banget guys, sangat friendly kapibara tuh ya. Lucu banget. Tapi taringnya ini ya, gigi pengerat gedenya minta ampun guys. Kalau gigit mah ampun, ngeri banget. Tapi rata-rata kapibara jinak sih. Foto banget tiba-tiba di depan kamera kak. Wah, singa berburu jerapah ini guys. Aduh, banyak banget singanya. Karena kalau satu AP3 singa kayaknya nggak akan bisa ngelumpuhin jerapah deh, harus banyakan kayak gini. Dengan damage cicil gitu ya, kasih luka dikit, sampai si jerapahnya itu lemah. Jatuh udah. Bye. Kalau udah jatuh bye. Aduh, hukum alam. Ini kalau gua misalkan pas ke Afrika bisa lihat langsung kejadian seperti ini ya, live hunting kayak gini, wah keren banget sih. Tapi sayangnya gua belum pernah dapat kesempatan kayak gini guys waktu ke Afrika. Duh, kasihan jerapah, tapi ya itulah hukum alam ya. Kalau kasihan jerapah, emang kalian nggak kasihan ke singa? Singanya makan daging kan? Jadi itulah hukum alam ya. India lagi kah? Aneh-aneh lagi nah.
Piton segede gitu dicium. Nyangkut bos. Taringnya gede itu, udah segede gitu mah. Ini emang barbar banget. Ini dia dari kemarin video-videonya gila-gila ya, barbar ya. Dicipok tuh, dicium tuh sama piton segede gitu tuh. Sakit itu. Untung nggak berbisa. Sehat-sehat lah bang, jangan kelakuannya jangan barbar begitu dah. Ini leopard ngejar dogi atau anjing biasanya ini di India sih. Itu bukan males ngejar tapi kayak lebih ke kenceng si dogi larinya jadi nggak worth it sehingga matulnya cabut. Gak ada tuh kata-kata ilfeel macan tutul ilfeel ke bangsanya karena heboh, nggak ada. Mereka urusannya makan aja. Kalau misalkan kalkulasi si macan tutul ini bisa dapetin si mangsanya pasti dikejar, tapi kalau misalkan nggak dapet dilepas begitu aja udah. Boti ternyata wecuh. Parah banget. Emang dogi ada yang boti ya? Si anjing meni dramatis gitu rabis terjadi. Baru inget beliau haram nggak jadi dah. Emangnya kita makan dogi nggak boleh. Kalau matul mah apa aja disikat guys selama dagingnya. Heboh banget selera saya hilang. Malah sebetulnya kebalikannya guys. Kalau predator ngelihat mangsanya heboh lari ketakutan itu mereka akan meningkatkan insting untuk berburu karena mereka ngerasa ini adalah mangsa yang lemah karena takut. Tapi kalau misalkan mangsa-mangsa yang berani bisa ngelawan, mereka mikir-mikir lagi biasanya gitu. Next. Wah ini kalau di African vibes kayak gini guys. Enaknya kalau di Afrika itu karena benuanya luas sekali, banyak hamparan tanah, jadi beli tanah pun murah sehingga kalau konservasi singa kayak gini bisa punya tanah yang besar banget. Lucu sih. Kenapa singa bisa kayak gini sama orang dibanding harimau? Kalau singa itu adalah binatang sosial yang punya hierarki ya, punya grup namanya pride. Jadi mereka sosial. Tapi kalau harimau adalah binatang jenis yang soliter yang artinya dia hidup sendiri. Jadi untuk ada kehadiran manusia atau binatang lain itu mereka nggak mau, introvert banget. Beda sama singa. Jadi kalau misalkan bisa dibilang handling singa lebih mudah dibanding handlingnya harimau gitu. Seru sih. Aduh kalau gue orang Afrika tinggal di Afrika udah kayak gini gue udah pasti guys. Kalau Indonesia beda cerita ya, kagak bisa nggak bisa dapat lahan seluas itu gitu maksudnya. Next. Stinky face. Semua kucing pasti ada stinky face ya guys. Itu biasanya dia dapat bau menyengat atau enggak bau aneh atau bau asing sehingga mukanya nyereng gitu guys. Stinky face. Kayak bau banget kayak gitu guys. Itu stinky face di harimau. Kok nggak beres-beres dia stinky face itu. Lucu banget. Nyium apa sih ya? Biasanya dia nyium bau binatang lain atau enggak bau urin harimau lain bisa sampai kayak gini sih. Saking nyengatnya kayaknya sampai ke bauan kayak gini guys. Singa asli sampai bingung ngeliat spesies langka ini. Itu boneka itu AI kah? AI ini makanya kalau bener udah dikit tuh guys. Gak mungkin cuman diem aja singanya pasti gigit itu. AI itu gak mungkin kayak gitu. Jangan dicontoh guys ya. Gak gitu AI berarti bye. Kasian banget. Belalainya putus guys. Jadi si gajahnya ini kurang pede, kasian banget. Gajah tuh pinter guys. Jadi kalau ada urusan kayak gini ya, dia cedera, dia luka, dia disiksa, itu emosionalnya sangat mendalam banget guys. Karena dia binatang pinter. Karena diburu ini ya, bekas buru atau kena jerat. Pemburu, terkutuklah para pemburu. Lalu pada ngapain sih buru-buru binatang apa sih? Kalau mau buru apa ya? Oh, koruptor. Nah, kalau mau berburu koruptor, setuju gua. Kalau berburu binatang apa salah mereka sih guys? Kasian banget gua. Oh, ini gua udah pernah lihat nih. Pemburu macan tutul tertangkap kamera trap. Bawa anjing dan senjata. Nih orang-orang kayak gini nih. Apa maksud lu bos? Tuh lihat mata lu jadi pincang. Anjir nggak ada otak banget nih orang. Jahat banget. Lu orang keji banget dah. Keji. Terkutuklah kamu orang-orang kayak gini lah. Apa maksud itu coba? Berburu
ya kalau mau main sports ya olahraga tembak target aja, jangan satwa hidup, jangan binatang hidup, apalagi yang dilindungi gitu. Biasanya kalau di luar negeri itu berburu satwa liar itu berburu yang udah overpopulasi, seperti di Australia mereka setiap tahunnya ada berburu kanguru karena untuk menekan populasi biar menjadi seimbang lagi. Tapi kalau di Indonesia nggak ada binatang overpopulasi kecuali sapu-sapu. Mending lu berburu sapu-sapu di sungai, tembakin tuh sapu-sapu, mending kayak gitu, ada manfaatnya dibanding nembakin binatang liar yang dilindungi. Orang-orang kenapa sih? Tangkap, penjarain barang macan, setuju gua. Mau penjarain barang macan, mau sama harimau gua setuju, gaspol ya orang-orang kayak gini. Kesel banget gue liat orang kayak gini nih. Di sisi lain kita konservasi satwa liar capek-capean, gua biaya sendiri gitu ya untuk melestarikan mereka. Di sisi lain orang nembak seenak kayak gini ya, sakit hati banget sih liatnya. Next. Oh ini nih, gajah biasanya kalau ngegerakin pohon gini dia nyari buah guys. Biasanya nyari buah buat dimakan, jadi digoyang-goyang si pohonnya biar jatuh buah-buahnya. Tapi ini captionnya apa nih? Dirubuhin guys, bukan nyari buah ini gajah. Itu sih pohon-pohonnya. Iya jatuh pohon-pohonnya, gokil, tenaga gajah gila, gede banget sih. Lihat guys, pohon segede gitu dirubuhin sama gajah kurang dari 15 detik lah. Gila tenaganya sih. Power of wild animal. Respect. Gajah ngelahirin dua anak, jarang banget loh. Gajah biasanya ngelahirin satu anak, setahu gua ya. 2 anak kayaknya jarang atau hampir nggak pernah deh. Tapi kalau ini beneran bukan AI, bagus, alhamdulillah, berarti populasi gajah bisa meningkat lebih cepat ini guys. Untuk gajah yang indukan ini ya. AI kayaknya nih guys, gajah anak 2 gua nggak pernah lihat sih. Agak bingung sekarang guys, bedanya AI sama yang asli. Harus meneliti dalam banget apa yang anomali, apa yang aneh, baru kita bisa tahu ini AI atau bukan. Next. Oh, burung elang ngasih makan anaknya. Oh, ini di penangkaran ya. Hebat sih kalau misalkan bisa nangkarin elang, itu susah banget guys. Nangkarin elang susah banget, jadi kalau ada penangkaran elang yang bisa berhasil, bisa berkembang biak si elangnya, itu top. Lucu banget. Burung elang udah bertelurnya susah, anaknya yang hidup dikit, dari 3 telur cuman 1 telur yang berhasil, kadang yang menetas 1 telur juga anaknya mati, makanya dilindungi karena reproduksinya lama guys. Lucu-lucu, gemes. Oke, next. Wow, ini humpback whale ini. Ya emang sih, mereka kan mamalia ya, bernafas dengan paru-paru, ya bukan insang, mereka adalah cetacea. Jadi kalau menyusui itu emang susunya kental banget. Tapi kayaknya ini AI deh, nggak sekental ini guys, nggak sekental ini. Tuh sekarang malah air susunya masa balik ke induknya, nggak mungkin. Ini AI, tapi yang pelajaran bisa kita ambil adalah paus itu aja menyusui, dan juga si air susunya sangat kental gitu. Nah ini nih orang-orang pantai ini, apa maksudnya naikin penyu ini, apa maksudnya coba? Emang wahana? Dia keberatan guys ditunggangi kayak gitu guys, belum stresnya itu. Kalau mau ngelihat lus-lus pelan-pelan masih oke lah, tapi kalau nunggangin, lu berapa kilo itu, penyu berapa kilo, kasian. Coba gua sekarang timpa nih orang misalkan beratnya 50, timpa sama 3 orang gitu. Apa rasanya? Ngap nggak? Sama dia juga ngap. Ya, edukasi harus perlu ditingkatkan di Indonesia ya, orang-orang kayak gini ya. Mungkin belum dapat edukasinya, jadi bagi dia mungkin biasa aja gitu ya. Tapi ini adalah hal yang sangat nggak etis. Tuh, komennya juga, pentingnya belajar jadi banyak tahu. Betul. Makin banyak lu belajar, makin bagus, makin pinter, makin meningkat SDM lu gitu. Kasian nih penyunya digituin, tujuannya apa gua nggak ngerti nih, orang numpakin penyu. Next. Nah, harimau kurus di Tennoji-zu Jepang, kurus banget sih, ini underweight parah ini. Tapi
Gua ngasih tahu aja ya, setiap ada berita tentang kayak gini di media sosial, kita jangan cepat menyimpulkan karena banyak banget faktornya. Bisa dia udah tua banget, bisa dia lagi sakit dan lain sebagainya ya. Jadi bukan berarti harimau kurus itu nggak dikasih makan. Belum tentu, belum pasti. Masih banyak faktor-faktor lain. Jadi gua saranin teman-teman semua kalau ada video kayak gini jangan cepat menyimpulkan guys ya. Tapi kasihan ini underweight banget sih. Tinggal tungguin aja, tunggu press rilisin dari mereka kayak gimana ini keadaannya sebenarnya. Dan kalau misalkan sebenarnya kalau di kebun binatang, untuk binatang-binatang yang tidak layak diperagakan atau dipertontonkan itu harusnya nggak boleh di kandang pameran, nggak boleh diekshibit. Dia harusnya di kandang belakang untuk ditangani lebih lanjut, untuk mendapatkan perawatan intensif ya. Karena kebun binatang ini kan tempat untuk edukasi, rekreasi gitu ya, penelitian dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kebun binatang menampilkan binatang yang tidak fit, tidak sehat, tidak bagus, ya orang-orang yang datang buat belajar malah jadi nggak sesuai gitu. Kita kan pengen belajar melihat binatang-binatang yang sehat-sehat. Jadi kalau harimau kayak gini mending ditaruh di kandang belakang buat di perawatan intensif ya. Oke. Itu udah semua. Gua react ya, gua kasih insight buat teman-teman semua. Gua kasih edukasi juga sesuai dengan pengalaman gua di dunia binatang. Semoga bermanfaat. Dan teman-teman kalau misalkan ada video-video tentang satwa liar yang beredar di media sosial, bisa dikirim kemana? Asep Ahmad YouTube buat kita ntar lihat. Kalau misalkan emang kontennya bagus untuk di react, akan kita masukin. Oke teman-teman semua, thank you yang udah nonton. Buat teman-teman semua, audiens tersayangku, jangan lupa beli alen. Oke, ini ada yang posh, ada yang kaleng. Yang ini lagi sold out guys, habis 60.000 pieces, habis kurang dari beberapa bulan guys. Gokil, udah bilang ini produk bagus, orang rebutan, lu pada beli sebelum kehabisan gitu. Sekarang udah habis, untuk di official shopnya atau official store udah habis. Jadi teman-teman bisa beli ke pet shop mitranya Alen, bisa cek di IG-nya Alen ya, atau di toko-toko online pet shop mitra Alen. Oke, jangan lupa beli alen buat kucing kalian biar lebih sehat. Saya sama gua nih, ini bagus. Ada harga, ada kualitas. Oke teman-teman, thank you nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk ngedukung channel gue. Ya, jangan lupa juga untuk join YouTube membership. Mulai dari 9.900 aja. Itu uang untuk biaya pakan satwa. Semua uang untuk dialihkan buat satwa. Jadi kalau kalian join YouTube membership, sama aja kalian berkontribusi untuk memberi pakan satwa di sini. Oke teman-teman semua, thank you yang nonton. See you next video. Bye bye.